Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar pada pertemuan kali ini. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Kita absen terlebih dahulu ya, sembari persiapkan buku, alat tulis, dan kondisikan tempat belajar kalian. Dari sampah kita singkirkan atau dibuang di tong sampah ya, sembari kita mengabsen. Apakah ada yang tidak masuk atau izin atau sakit? Ya, tidak ada ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kelas ini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada hari ini kita akan membahas tentang peradaban Arab sebelum Islam atau peradaban Arab pra-Islam. Ya, sebelum itu Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Ya, benar sekali. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Mekah adalah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan antara Yaman yang ada di selatan dan Syria yang ada di jalur utara. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota. Dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Mekah menjadi pusat keagamaan yang ada di Arab. Pada zaman sebelum Islam, Ka'bah adalah tempat mereka untuk berziarah. Di dalamnya terdapat 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Mekah kelihatan makmur dan sangat kuat. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan yang terus-menerus. Pada sisi yang lain, meskipun masyarakat Badui mempunyai pemimpin, namun mereka hanya tunduk kepada syekh atau amir atau pemimpin kabilah. Nah, kabilah nanti akan kita jelaskan atau kita diskusikan setelah ini ya. Jadi mereka hanya tunduk kepada syekh atau amir dalam hal yang berkaitan tentang peperangan atau pembagian harta rampasan perang dan pertempuran-pertempuran tertentu. Di luar itu, syekh atau amir ini tidak berkuasa mengatur anggota kabilahnya. Baik, pada hari ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu bagaimana peradaban Arab pra-Islam. Yang kedua, bagaimana kondisi politik dan kemasyarakatan di peradaban Arab pra-Islam. Yang ketiga yaitu bagaimana kondisi kepercayaan dan kebudayaan yang ada di peradaban Arab pra-Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana peradaban Arab pra-Islam gitu ya. Sejak zaman dahulu kala, Jazirah Arab telah dihuni oleh banyak suku yang sebagiannya telah punah dalam perjalanan waktu. Namun dalam sejarah negeri ini ada 3 induk suku yang kemudian terbagi menjadi beberapa suku yang telah mencapai kemasyhuran yang lebih besar dibanding suku-suku yang lainnya.
para ahli sejarah Arab membagi bangsa Arab menjadi dua kelompok besar, yaitu Arab Baidah dan Arab Baqi'ah. Arab Baidah adalah bangsa yang sudah lama punah jauh sebelum agama Islam lahir. Cerita-cerita tentang Arab Baidah hanya terdapat pada kitab-kitab suci agama Samawi dan yang diungkap di dalam syair-syair Arab, semisalnya yaitu kaum Ad atau kaum Samud. Sedangkan Arab Baqi'ah itu terdiri dari dua bagian besar, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah disebut pula dengan Qohtoniyah yang dinisbatkan kepada Qohton, yaitu nenek moyang mereka, yaitu Yamaniyah yang dinisbatkan pada negeri Yaman, tempat persebaran mereka. Yang kedua yaitu Arab. Selanjutnya Arab Aribah ini bercabang menjadi beberapa kabilah, dan yang terkenal diantaranya yaitu kabilah Jurhum dan kabilah Ya'rib. Sedangkan Arab Musta'ribah merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Karena itu mereka disebut Ismailiyah atau Adnaniyah yang dinisbatkan kepada salah seorang keturunan Nabi Ismail, yaitu Adnan. Mereka disebut Musta'ribah karena Nabi Ismail sendiri bukan keturunan Arab, melainkan berasal dari bangsa Ibrani. Nabi Ismail lahir dan dibesarkan di Mekah yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kabilah Jurhum dari Yaman. Tidak ada pilihan lain bagi Nabi Ismail kecuali menggunakan bahasa Arab atau bahasa kabilah Jurhum dalam kesehariannya. Ya, setelah mendengar sedikit pemaparan dari Bapak, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, maka selanjutnya Bapak akan membantu anak-anak sekalian untuk lebih memahami bagaimana kondisi peradaban Arab pra-Islam, ya. Baik, kita bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang kondisi politik di peradaban Arab pra-Islam. Kelompok kedua akan membahas tentang kondisi masyarakat peradaban Arab pra-Islam. Kelompok ketiga akan membahas tentang kondisi kepercayaan di peradaban Arab pra-Islam. Yang kelompok keempat akan membahas tentang kebudayaan Arab pra-Islam. Dan sekarang apa yang akan kalian harus lakukan? Pertama, kalian harus memiliki 5 kegiatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menghubungkan atau mengasosiasikan. Yang kelima, presentasi. Baik, silakan duduk bersama kelompoknya dan lakukan kegiatan tersebut. Bapak beri waktu beberapa menit, ya. Baik, kalian sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita masuki langkah selanjutnya, yaitu presentasi. Adakah yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ya, kelompok 1. Baik, silahkan untuk melakukan presentasinya. Baiklah anak-anak sekalian, tadi diskusi telah selesai dilaksanakan dan presentasi pun sudah selesai. Luar biasa sekali kalian. Nah, karena waktunya sudah mau selesai, kita buat kesimpulan dari pertemuan kita kali ini.
Apakah ada yang ingin membantu Bapak untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita simpulkan dulu ya. Arab itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Arab Baidah dan Arab Baqiah. Arab Baidah ini bangsa yang sudah punah jauh sebelum agama Islam lahir ya. Contohnya seperti suku Ad dan kaum Samud. Yang kedua, Arab Baqiah. Nah, ini terbagi menjadi dua, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah itu dari Bani Qahtaniun dan Arab Musta'ribah dari Ismailiyah atau Adnaniun ya. Selanjutnya, dalam kondisi politik, dalam struktur masyarakat Arab terdapat kabilah sebagai intinya. Kabilah adalah organisasi keluarga besar yang biasanya hubungan antara anggotanya satu sama lain terikat oleh nasab dan sir. Selanjutnya yaitu pada kondisi ekonomi ya, memang pada dasarnya masyarakat Arab jahiliyah memiliki sejumlah sifat-sifat positif dan kelebihan-kelebihan seperti sifat dermawan, pemberani, setia, ramah, sederhana, serta cinta kebebasan. Dan ingatannya pun kuat. Namun itu semua menjadi tenggelam dan tidak mampu menampilkan moralitas tinggi masyarakat. Hal itu disebabkan oleh kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yaitu kemusyrikan, kekafiran, ketidakadilan, kejahatan, dan fanatisme kesukuan yang sangat amat dalam. Bagaimana kondisi kepercayaan mereka? Walaupun agama Yahudi dan Kristen sudah masuk ke Jazirah Arab, bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya kepada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala atau patung. Nah, setiap kabilah ini memiliki berhalanya sendiri. Sehingga ada sekitar 360 patung yang bertengger di sekeliling Ka'bah. Selanjutnya, bagaimana kondisi budaya di sana di peradaban Arab pra-Islam? Berkaitan dengan kondisi budaya pada peradaban Arab pra-Islam, mereka khususnya mendapat kelebihan di bidang bahasa. Bangsa Arab pun pandai dalam bidang sastra, khususnya membuat syair-syair. Nah, syair ini bagi mereka mengungkapkan pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, karena pelajaran telah selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peradaban Arab setelah adanya Islam, begitu ya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.